Dasa Oh Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa ဒီနေ့ကတော့ကိစ္စကိသွားမှာနော်ကိစ္စကိယတပ္ပရဲ့အနိယရဲ့ရရဲ့သူပစ္စည်းနော်ကမ္မသာသနာနဲ့ဘာဝသာသနာတစ်ခုခုဖြစ်နေတယ်နော် so today is a future participle non present past or definite now today is the future so surface is a tapa aniya and ya like karaniya mantha kusalena like now now abena pichavakita ban like that tapa aniya no karaniya also this aniya no karaniya mantha kusalena karaniya should be done karaniya no Ya, kemarin kita kan sedang membahas turunan primer ya. Kemarin sudah membahas cara membuat kata kerja partisip masa sekarang, partisip masa lampau. Jadi hari ini adalah membahas tentang kata kerja partisip masa depan. Jadi untuk membuat kata kerja partisip masa depan, sama seperti sebelumnya, pertama harus ada akar kata atau batang kata terlebih dahulu ya. Lalu harus ditambahkan imbuhan akhir. Sini untuk kata kerja partisip masa depan, ada 3 pilihan imbuhan akhirnya, yaitu adalah taba, ania, ataupun ya. Nah ini contohnya misalkan untuk ania itu seperti karania matha kusalena, yaitu yang di Metasuta, itu artinya adalah seharusnya dilakukan, karania itu seharusnya dilakukan. Lalu bawe taba ataupun pacaweki taba ya di Bina Pacawekana Sutta itu artinya harus direnungkan. So this Ruddha deity is a gift only, no? At the time, Dadaba is a Dadaba or Dadaba Watu, like that rule or food or something. This should be done, should be given. At the time, we can get the offering thing like that. Maybe food or rule or like that. Dadaba, no? Ya contoh penggunaannya ya, contoh pembentukan katanya adalah misalkan kita membentuk dari akar kata da. Nah, da ini kan artinya adalah memberi ya. Tapi kalau misalkan ditambahkan imbuhan taba dan menjadi kata kerja partisip masa depan, ini artinya bukan memberi tapi artinya sebaiknya diberi gitu atau harusnya diberi atau akan diberi gitu. Jadi contohnya ciwarang databa misalkan. Berarti berikanlah atau seharusnya diberikan apa ciwara tersebut, jubah tersebut gitu ya. ဒီကိစ္စကိမှာနော်တပ္ပနဲ့အနိယနဲ့ရထည့်လိုက်ရင်နော်သူကကာမတရရုဘောတရရုကိုဖြစ်နေပါနော်ကရဏိယမထကုသလေနာတို့နော်အဘိနာပစ္စဝကိတပံတို့ဒါတွေကတပ္ပနဲ့အနိယပစ္စည်းတွေပဲဒီဓာတမှာနော်ဒိဋ္ဌိဆိုရင်လှူတယ်လို့ဒီပဲရလှူသည်ပေါ့ဓာတပဆိုရင်လှူပဲဝတ္ထုဖြစ်သွားတယ်နော်ဗမာတွေကတော့ဓာတပဝတ္ထုဆိုရင်သိပါတယ်နော်လှူပဲပစ္စည်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဓာတပဝတ္ထုနော် so this ဓာတပ is a offering things dadaba watu no offering things called dadaba watu no yeah 1 minute dadaba watu sometimes objective sometimes verbal case also no? two sadhana no 2 cases. Ya, jadi untuk yang kata ini, kata databa ini adalah merujuk kepada barang yang akan diberikan ya. Jadi ini objeknya gitu. Jadi databa ini memiliki 2 kasus, yaitu kasus objektif ataupun kasus verbal. Another declaration is the infinitive no infinitive is like tong taye tawe tuwe like that infinitive means that 2 power was 0 called infinitive no like to give, to eat, no, to go. This called infinitive English. This also like that. To, no, to this here dhatu is a to give. Dhatu is a to give. No, dhatu to give. According to the our Vinaya, no, someone want to offer, at that time this called dhatu. Or please, Bante, come to my house. No, I want to give to you something. This called dhatu. At the time we can go 7 day Kalaniya. Now during Vasa also we can travel, no?
within 7 days come back. This called dato. Dato to offer to you, to offer. It's called dato. No? Soto is to listen your dhamma. No? Soto. Ya, tadi itu adalah untuk kata kerja partisip masa depan ya. Lalu selanjutnya adalah untuk pembuatan kata kerja infinitif. Ya, infinitif ini kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya ada kata to ditambah kata kerjanya, misalkan to go atau to eat gitu ya. Tapi dalam bahasa Indonesia itu lebih artinya adalah untuk melakukan, misalkan untuk makan, untuk pergi gitu. Jadi cara pembuatannya sama, dari akar kata atau batang kata ditambahkan imbuhan. Nah, imbuhannya untuk membuat kata kerja infinitif ini adalah ada 4, yaitu tung, taye, tawe, dan tuye. Ya, antara 4 ini. Jadi kalau misalkan akar katanya adalah da, ya, memberi seperti tadi, lalu ditambahkan ujung imbuhan kata tung, ya, menjadi kata kerja infinitif menjadi datung. Datung ini artinya adalah untuk memberi, untuk memberi. Jadi misalkan seorang umat mengundang para biku, misalkan, Bante tolong datanglah ke rumah saya ingin memberi sesuatu. Jadi untuk memberi. Nah, ini menggunakan kata datung ini. Jadi seorang biku diizinkan ketika wasa untuk pergi bepergian maksimal 7 hari jika ada alasan yang sesuai. Lalu isatake to pisi taye tawe tuye pisi no. ဒီဘက်ကတော့နော်ဓာတုဆိုရင်ပေးလူရန်အလုံးငါငှာဆိုတဲ့အိဗယ်ရှိတယ်နော်ဓာတုဆိုရင်ပေးလူရန်ငါသောတုဆိုရင်တရားနာရန်အလုံးငါသောတုနာကြရန်အလုံးငါဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီအိဗယ်မျိုးကိုအစ္ဆတကေလို့ခေါ်ပါတယ်နော် So in this case no infinitive also use no you can see many places this infinitive there. No, only verb case only. No, this infinitive is no the subjective, no objective, only verb case only. No. Ya, jadi saya sudah menekankan untuk kata kerja infinitif ini, dia kasusnya hanya bisa kasus verbal ya. Ya, jadi dia tidak bisa kasus subjektif maupun kasus objektif. So I will explain the relational grammar. No, this also important. No, relational grammar after causal relation, causal verb. Here you can see this infinitive. No. Infinitive. No? Infinitive are considered as an interclaimable verb, derivative, or absolute voice. They are related to the verb. They are qualified in proposite relation, PUR, and generally have the same subject as the verb they qualify. However, they may serve as an active subject or object of the verbs qualified by them when this verb have no separate active subject or object. No? When used in this way, infinitives are viewed as third-person noun in nominative case and singular number, and the main verbs must agree with it. So, example: so bojito pachati. Pachati is a main verb. No, pachati is a cook, meaning third-person singular. Therefore, so is a he. Now he cooks bojito to eat, like that. This bojito is a infinitive. No. Ya, Shadow akan menjelaskan page number 84, 85, no? Ya, jadi 84, 85. Shadow akan menjelaskan sedikit tentang hubungan kata antar kalimat, hubungan antar kata di dalam satu kalimat gitu ya. Kemarin kan ada sedikit tentang kasus absolut, kausatif, aktif, pasif gitu ya. Nah, sekarang menjelaskan tentang infinitif. Infinitif ini sebenarnya berhubungan dengan yang barusan dijelaskan ya, kata kerja infinitif. Jadi di dalam satu kalimat itu kurang lebih bisa ada 2 kata kerja. Jadi kadang kata kerja yang utama itu adalah kata kerja yang utama, yang satu lagi adalah kata kerja sekunder. Kadang ditulis sebagai kata kerja infinitif. Jadi biasanya kata kerja infinitif ini sebagai keterangan tambahan dari kata kerja utamanya gitu ya. Jadi contohnya di sini mungkin biar lebih paham. Tadi kan infinitif itu diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu gitu, untuk kata kerja misalkan. Jadi di sini contohnya adalah so brunjitung pacati. Nah, di sini kata kerja utamanya adalah pacati. Pacati ini artinya adalah masak ya. Lalu nominatifnya siapa? Nominatifnya adalah so. So ini artinya adalah dia laki-laki ya. Lalu di sini ada kata kerja infinitif yaitu bunjitung. Nah, bunjitung ini artinya adalah untuk makan.
Nah, jadi di sini bujitung ini sebagai kata keterangan dari kata kerja yang utamanya. Jadi dia masak untuk makan gitu. Maksudnya seperti itu. ဒီအစ္ဆတကိမှာအစ္ဆတကိညာသည်ဂဲစင်ရမရသောအပြားဖြစ်သောဘောကိကရိယာများဖြစ်သည်၎င်းတို့အထူးပြုသောကိရိယာသို့တုမထသမ္ပဒါနကိရိယာသမတိစာသည်တဲ့အစ္ဆတကိနှင့်၎င်းထူးပြုသောကိရိယာတို့၏ကတ္တသည်အများအပြည့်တူ၏သို့သော၎င်းထူးပြုသောကိရိယာမှာဝဋ္တကတ္တသမဝဋ္တကံတိချမရှိခန့်လျင်၎င်းအစ္ဆတကိသည်ပင်ဝဋ္တကတ္တသမဝဋ္တကံတိဆောင်ရွက်သည်ဤသို့သောဆွဲသောအခါအစ္ဆတကိတို့ကိုပထမဧကောဥပ္ပရှိသောနာမယောဂပူညာတိယူ၍၎င်းကအထူးပြုသောကိရိယာသည်ထိုအစ္ဆတကိနှင့်ယောဂကေကညံဒီပူဇံများသောဘုဇိတောပစ္စတိသောထုသူသည်ဘုဇိတောဆရာလုံးကပစ္စတိချိပစ္စတိကအဓိကကိရိယာပါနော်ဒါကြောင့်သူရဲ့ကတ္တကတော့ထုသူသည်ချိဘာလို့ဘူးလဲဆရာလုံးကနော်နောက်တော့ကဖလန်ဓာတုကပ္ပတိဖလန်သီးကိုဓာတုပေးရလုံးကပေးချင်းသည်ကပ္ပတိအိုင်နော်အဲ့ဒီမှာကြတော့ဓာတုကနော်ကတ္တဖြစ်သွားပြန်နော်တခါတလေသူကကတ္တနေမှာလဲသူတဲ့အဲ့ဒါကြရင်ပထမဧကောဝိပဿရှိသောနာမယောဂတဲ့နော် so another example is a နော် Phalan dhatu kapati နော် even this Bujito dhatu are never change this is indeclinable like that နော် like indeclinable but sometimes he also consider like nominative singular like that နော် in here နော် Phalan is an object here နော် to dhatu is a to give နော် to give the fruit and then the kapati is a possible နော် so it is possible to get the fruit this meaning Phalandatu kapati is that it is possible to get the fruit no so this meaning is that to get fruit is possible at that time this dhatu is a like subject like that nominative singular like that no therefore he writing sometimes singular number no nominative case like that no nominative case singular number no? Ya, jadi jika dalam satu kalimat itu ada kata kerja infinitif dan kata kerja utama, itu biasanya infinitif itu dia adalah kata kerja yang tidak bisa dideklinasikan. Jadi bentuknya selalu seperti itu ya. Dan juga biasanya kata kerja infinitif ini dan kata kerja utamanya ini memiliki subjek yang sama. Mereka berhubungan dengan subjek yang sama. Nah, tapi jika dalam satu kalimat itu tidak memiliki kasus nominatif, tidak ada subjek aktif ataupun objek aktif dalam satu kalimat, maka kadang kata kerja nominatif ini bisa menjadi subjeknya, menjadi nominatifnya di situ ya, ditulis dan memiliki arti sebagai nominatif tunggal, dia jumlah pelakunya tunggal. Contohnya di sini adalah palang datung kapati ya. Jadi palang ini artinya buah ya. Dia ini ditulis dalam palang is akusatif itu. Accusative singular. Yeah. Nah, palang ini artinya buah. Dia ditulis dalam deklinasi akusatif. Dia sebagai objek. Nah, datung ini kan kata kerja infinitif ya. Dia artinya adalah untuk memberi, Kapati artinya adalah mungkin. Ini adalah kata kerja utamanya, adalah mungkin. Nah, jadi di sini artinya adalah mungkin untuk memberi buah. Tapi kan tidak ada subjeknya siapa gitu, tidak jelas gitu, dan tidak ada kasus nominatif. Maka di sini di dalam kasus seperti ini kata kerja infinitif ini bisa berlaku sebagai kata kerja nominatif ya, kata kerja nominatif orang ketiga tunggal. So this kapiti is a attiva, no? Attiva. So this nominative is subject. So another example is a khadito, phala khadito lapati. This lapati is a passive verb. Lapati. No, labati is a lapati is a passive. No, therefore this nominative is an object. No, khadito lapati. No, to eat the fruit. No, it got. Lapati meaning is a really is a got. No, it's got. No, laba means is a get, right? Laba. No, khadito to eat. No, khadito. Yeah, to. Okay, to chew. Not eat, not bite, chew. Right? Khadiniya is the chewable. Eatable and chewable. No, not biteable.
So actually the translation should be it is possible to eat the fruit after getting like that. So, No. Sometimes you can say, no, no, it is God to chew the fruit. It is no. So to eat fruit is Kaditung. is God. It should be labate is a passive, right? To eat or to chew a fruit is God. This meaning chew the God, it's God. Because it's a passive, no? So because it's God is a no polite, so they use a possible. It is possible. God meaning is according to the what we need a God, no? So God and possible are the same meaning. Yeah. Possible is a polite what? It is possible to eat the fruit. Labate. Yeah. But Vinaya, according to Vinaya, sometimes they use a labate, sometimes kapati like that. Ya, jadi contoh lainnya di sini adalah palang kaditung labate. Ya, palang sama seperti tadi dia sebagai objek artinya adalah buah. Kaditung ini adalah kata kerja infinitif ya. Artinya adalah untuk mengunyah atau memakan. Kalau mau gampangnya untuk memakan lah gitu. Lalu labate ini adalah kata kerja utamanya, tapi dia adalah kata kerja pasif ya. Artinya adalah eh, mungkin untuk mendapat. Jadi eh, di sini sama tidak ada kata kerja, tidak ada nominatif, tidak ada nominatifnya. Berarti di sini eh, kaditung ini kata kerja infinitif ini yang berlaku sebagai subjeknya, sebagai nominatifnya di sini. Nominatif orang ketiga tunggal. Jadi artinya adalah mungkin untuk memakan buah tersebut. Okay, now we go there. Our no, Iyabata Baba. No, Iyabata Baba. No, Kogechati. No, so this Iyabata is a Iyabata is a Iyabata Baba. Iyabata Baba. Why they are rodent? No, Agaliya. Go there. Chatimbo. Chatimbo Iyabata Baba. So Iyabata Baba. No. Gechandowa, Gechamiti Pajanati, Tito Miti Pajanati, Miti Pajanati, Seano Miti Pajanati. Yatha Vapanasa Kayo Pinihido Horita Tata Na Pajanati. So Gechami is walking, Tito is standing, Nisino is sitting, Seano is lying down. Four posture. After that, Yata Panasakaya Panito Hoti. He also is played together, all four posture together. Yeah. Ya, kemarin kita sedang membahas Kaya Nupasana Iryapata Pabang ya di dalam Mahasatipatthana Sutta. Kemarin membahas ketika seorang biku bergerak atau bepergian, dia mengetahui dia sedang bepergian. Ketika dia sedang duduk, dia mengetahui dia sedang duduk. Ketika dia sedang berdiri, dia mengetahui sedang berdiri. Ketika sedang berbaring, dia mengetahui sedang berbaring. Bahasa palinya itu adalah ya gacantowa gacamiti pajanati. Ketika pergi mengetahui sedang pergi. Titowa titohiti pajanati. Ketika berdiri mengetahui sedang berdiri. Nisinowa nisinohiti pajanati. Ketika duduk mengetahui sedang duduk. Sayanowa sayanomhiti pajanati. Ketika berbaring dia mengetahui sedang berbaring. Lalu di kalimat selanjutnya ada tulisan yatha panasa kayo panihito hoti tata nang pajanati. Jadi maksudnya di sini artinya adalah dalam posisi apapun dia sedang berada, si biku tersebut seharusnya mengetahui dia sedang melakukan apa. Yatha Vapanasa. Pana asa, no? Pana plus asa, no? This panasa meaning there. Pana plus asa. Asa is the his kayo. His meaning, no? Pana asa. Ya, jadi
di situ ada kan yata-yata wa panasa kayo ya. Ini panasa ini adalah gabungan dari kata pana dan asa ya. Asa ini artinya kepemilikan. Jadi kayo kan tubuh. Jadi tubuhnya dia gitu maksudnya. So these are explain the four posture together. No? No. So for posture, you understand this also easily to practice like that. This practice also. No. Sometime walking, sometime standing, sometime sitting, sometime lying down like that. Ya, jadi yang tadi, yang kalimat terakhir itu yata-yata wa panasa kayo panihito hoti tata tata nang pajanati, itu artinya adalah kita harus mengetahui eh, kapanpun kita melakukan apapun gitu ya, dalam postur apapun kita memiliki kesadaran penuh. After that, ejatana kaya kaya nupasya the say like anapana, no? Or the say. Ya, kalimat selanjutnya itu sama seperti di bagian anapana ya. Jadi penutupnya adalah iti aja tangwa kaya 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 nupasi wiharati bahidawa dan seterusnya itu sama seperti bagian anapana. So nama rupa parichiranyana, pechapekanyana, after that, samasananyana, udabhayanyana like that. Until the samudaya vaya dhamanupasi, until the udayabhayanyana, no? After that, athikayoti wa panasa sati pechupati tahoti, no? No? This also the higher the vipassana jnana, no? Another anisitoja we had the ate arashi like that. Naja keji loge ubadiri to the say like anapana. No? Oke, jadi seperti sebelumnya dari kata iti aja tangwa kaya kaya nupasi wiharati, bahidawa kaya kaya nupasi wiharati sampai samudaya dhamma nupasi kaya seminggu harati itu sebelumnya itu adalah pengetahuan dari nama rupa paricedanyana, pacaya parigahanyana, samasananyana, dan seterusnya ya. Lalu mulai dari samudaya sampai samudaya wayadhama itu adalah budaya bayanyana ya, mengetahui kemunculan dan kelenyapan. Lalu ati kayotiwa panasasati pacupati tahoti. Ini adalah pengetahuan wipasana yang tertinggi. Lalu sampai terakhir anisito cawiharati naca kinciloke upadayati itu adalah sampai kita mencapai tingkat kesucian arahat. So any question for about this Iryabhata? No? Ya, ada yang mau tanya nggak soal bagian Mahasatipatthana tentang postur ini? Okay. Jadi kalau kegiatan lain, apakah juga kita membuat kegiatan kegiatan yang itu sama napas gitu. So for beginner meditators, you say, so what should she pay attention to? Only the breath or both the breath and also the posture? For beginner. For beginner, pay attention, breathing in, breathing out. And together concentration. And then no need to pay attention any posture. No? So after that, get the concentration, you can practice this Iryabhata to see the Namarupa. Ya, jadi saya mengatakan untuk pemula itu cukup mengetahui nafas masuk keluar saja sudah cukup ya. Jadi tujuan utamanya adalah mengembangkan konsentrasi dulu. Jadi postur itu dihiraukan dulu untuk sementara. Nanti kalau misalkan konsentrasi sudah matang, baru nanti bisa melihat memperhatikan postur-postur tersebut sebagai nama dan rupa. Sekarang bisa tunggu, berjalan kaki bisa tunggu. Jadi kan harusnya kembalikan dulu nih antara nafas dengan kegiatan yang dilakukan itu. Ya, misalnya kalau ambil sesuatu jatuh, itu kan ruang perhatian dan kemana jatuh, kan ruang perhatian. Jadi kalau nanti kalau kembali ke atas dua-duanya, ini sudah begini. So
a question. If we only pay attention to the breath and not to the postures at all. So when walking, it is possible to fall down like that. And also, if we take an item, and the item can fall like that. So, Okay, don't no need to walk. Only stand. Yeah lah. Hey, you want to worry? No need to walk lah. Just stand only lah. Standing lah. no need to No need to walk. no need to take item also. Yeah lah. Walking time is have to open the eye lah. Open the and also see the part also, and also sometimes see the breathing out also lah. Quickly go back like that. Yeah lah. Both. But walking meditation, anapana is not so strong lah. No, but as much as possible only. Ya, ketika saya udah mengatakan kalau sedang melakukan sesuatu, ya itu biasa anapananya memang tidak akan kuat sekali gitu. Jadi sebisa mungkin saja tetap memperhatikan nafas gitu. Tapi ya tetap memperhatikan kegiatannya juga, tapi sebisa mungkin secepat mungkin balik ke nafas lagi intinya gitu. Tetap hati-hati. The meaning is mindfulness that has body inside the things. What's the meaning of it? The meaning of it. Atikayoti what? Translation is for health mindfulness that there is a body is established in. The say like anapanana. Atikayoti wa panasa sati pachupatita hoti. No? Atikayoti wa. No? Atikayo means a namakara rupakara only. No? Sati mindfulness that knowing that there is an namakaya and rupakaya only. No, nama rupa only that. Such kind of mindfulness established in him. This meaning. No. So this mindfulness, that knowing there is nama rupa only. Atikayoti, this meaning. Atikayo, namakaya and rupakaya. No. This mindfulness. Mindfulness. Without knowing also can mindfulness that there is nama and rupa. No, this body is a namakaya and rupakaya. Yeah. Okay, today I want to explain the sutta. No, this called Upa Yoga Vajra Sutta. No, Upa Yoga Vajra Sutta. No. Pinchime Ananda Anisansa Pupa Yoga Vajare Dithiwa Dhamme Patikachiwa Enya Araditi. I will change the prophet. Change the prophet. What was? Thanks. Any lumen. Okay. Bhagava Pupa Yoga Vajra Sutta Abhasi le Pichime Ananda Anisansa Pupa Yoga Vajare. Anisansa is a 5 benefits. No? Pancha is a plural, so they use a plural. Anisansa like Purisa like that. No?
Puriso, Anisanso. Anisansa is a like Purisa. No? Pancha is a five. Five benefits. Puba Yoga Vachari. Puba Yoga Vachari is a meditator called Yoga Vachara. Yoga Vachara called meditator. Puba is a, he already practiced previous time. No? No? Puba Yoga Vachari. This is a Lokitic case. No? So this is a former practitioner we call. No? Former meditator. Former meditator has a five benefits. So previous time you already practice, you can call Puba Yoga Vachara. No? Like in the previous life you already practice. No? At the time, Ditthivadame, in this life you can attain Arashit in this life. Anya Aradeti. Patikechiva. No, early you can attain Anya and Arashit. These are far benefits. No? Okay. Ya, jadi Sero ingin menjelaskan satu sutta ya di malam ini, yaitu Puba Yoga Wacara Sutta ya. Ini terdapat dalam Apadana Ataka di Apadana ya. Jadi di sini dimulai dengan Pancime Ananda Anisangsa Puba Yoga Wacare di Tewadame Patika Cewa Anyang Aradheti. Nah, di sini kata Pancime ini artinya panca ime ya. Lima ini ada Ananda. Anisangsa ini artinya adalah keuntungan atau manfaat ya, manfaat. Jadi di sini saya menjelaskan karena Buddha sedang menjelaskan 5, maka anisangsa ini ditulis dalam jumlah pelaku jamak ya, seperti purisa gitu. Kalau cuma satu dia menjadi anisangso gitu ya. Lalu puba yoga wacare. Puba yoga wacare ini artinya dia ditulis dalam deklinasi lokatif ya, wacare ya, artinya pada orang yang puba yoga wacare. Puba yoga ini artinya adalah sebelumnya telah melatih meditasi gitu. Puba itu sebelumnya, yoga itu mungkin seperti meditasi ya. Jadi puba yoga wacare adalah orang yang sebelumnya telah melatih meditasi di kehidupan sebelumnya. Yaitu apa 5 manfaatnya ini? Pertama adalah di Tewa Dame. Di Tewa Dame ini artinya adalah mencapai arahat di kehidupan ini juga. Lalu patika cewa itu dengan mudah. So in here, Panchime, Pancha Ime, no? Ime is a plural, no? This meaning, no? These 5 benefits, no? No? Ime is a this, no? Plural, no? Pancha is a 5. Anisasa is a benefits. These 5 benefits, no? Ananda is a Bukati case only. Ananda, Buddha called Ananda. Nominative. No, Bukati case. Pancime is nominative. Nominated, yeah. Ya, jadi saya menekankan lagi di situ pancime adalah kata dengan deklinasi nominatif ya, terdiri dari kata panca dan ime. Panca itu 5, ime adalah inilah ya. Jadi pancime ini adalah inilah 5, ananda ini hanya sebagai panggilan, jadi dia deklinasi vokatif saja. Inilah 5 ananda. So this meaning Ananda, no? The benefits in the former meditator are these 5. This meaning. The benefit in the former meditators, now this also singular, no? Vachari, like Puri say like that. No? The benefits in the former meditator are these 5. At the Buddha explain one by one. Number 1, Dithiva Dhamme Patikajiva Enya Aradeti. Number 1. Number 2, Noche Dithiva Dhamme Patikajiva Enya Aradeti. Atha Manakale Enya Aradeti. No? Manakale is a near that time, this person can attain Arashit. Number 1 is a early attain. Number 2 is a in the near that time. No? Ya, jadi di dalam sutta ini Buddha menjelaskan tentang inilah 5 ananda, keuntungan dari seseorang yang telah melatih meditasi di kehidupan lampaunya. Pertama adalah di Tewa Dame Patika Cewa Anyang Aradheti. Dia bisa mendapatkan tingkat kesucian arahat dengan cepat di kehidupan ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Noce di Tewa Dame Patika Cewa Anyang Aradheti Atta Maranakale Anyang Aradheti. Kalau dia tidak mendapatkan tingkat kesucian arahat dengan cepat di kehidupan ini, maka ketika momen menjelang kematiannya, dia bisa mencapai tingkat kesucian arahat.
So araditi is a third person singular, no? At that time you can find the nominative case. Where are nominative case? Oh yes, yeah, this person, Pupa Yoga, Yoga Vajero, no? So this person, no, he, no? He attained, no? Araditi is a complete, no? Anya is a arashiko anyan, no? Masitana Sutta you can find Anya, no? Masitana Sutta also use Anya like that. Masitana Sutta, no? The end of the Masitana Sutta you can see, no? Like 28 I think. 37. So you can find the Mamasitana Sutta. No? Ditthivadami Enya. No? Tasadvina Palana. No? Satavasani. No? But in the Palana, you can Ditthivadami Anya. No? This Anya also the Ratapala, final knowledge. Ratapala. No? So Anagamita is a Anagami. No? Here Anya is called Ratapala. No? Anya. Oh, oke. Ya, jadi di sini so no nominative. This is a nominative case, no? Oh. But Enya is a acoustic here because he need the acoustic here. No? So in this sentence no nominative is it? This is acoustic, no? Because the Enyan. Or the object or araditi, no? No? He attained aratapala meaning. No? So the nominative is Panchime and Anisangka. No. Ditthivadami also no nominative is he lah. Yeah. He. But not writing. Yeah. This refer to the former meditator. No, this he attained meaning. No, this meaning. No. Ya, jadi di kalimat pertama itu Pancime Ananda Anisangsa Puba Yoga Wacaredi Tewadame Patika Cewa Anyang Aradeti. Seperti biasa kita harus mengetahui kata kerjanya dulu ya. Kata kerjanya adalah aradeti. Aradeti adalah kata kerja konjugasi orang ketiga tunggal status kerja status waktu masa sekarang ya. Aradeti ini artinya adalah mendapat apa? Mendapat objeknya adalah anyang. Nah, anyang ini bisa berarti yang lainnya, tapi bisa juga artinya adalah pengetahuan tertinggi, yaitu pengetahuan tingkat kesucian arahat. Nah, ini kata anya ini yang memiliki arti sebagai tingkat kesucian arahat juga digunakan dalam Mahasatipatthana Sutta ya. Mahasatipatthana Sutta ada namanya Ditewa Dame Anyang dan seterusnya. Itu juga artinya adalah pencapaian tingkat kesucian arahat. Nah, di sini kasus nominatifnya siapa? Tidak ada, di sini tidak ditulis, tapi kita bisa melihat yang mendapatkan tingkat kesucian arahat di sini pasti adalah orang yang melakukan kegiatan latihan meditasi di kehidupan sebelumnya. Jadi kasus nominatifnya itu diwakilkan oleh kasus lokatif Puba Yoga Wacare. J is a if meaning. No is a no. If no. No. J is a if. No is a no. If not, in the early a day. No. Atha. Then Manakali. Near that time. Akan a day. Latapala. Ya, lalu di kalimat selanjutnya dimulai dengan kata noce. Nah, noce ini sering muncul ya dalam bahasa Pali. Jadi c ini artinya adalah jika. No ini artinya ya tidak gitu. Jadi noce ini artinya jika tidak. Noce ditewa dame patika cewa anyang aradeti. Jika dia tidak dalam kehidupan ini dengan cepat merealisasi tingkat kesucian arahat, lalu ada kata di sini atha. Atha ini artinya adalah maka. Ya. So you already practice in the past life. You can attain in this life like that, no? Early or later. No? Ya, jadi maksudnya adalah kalau kita kalau kita sudah pernah melatih meditasi di kehidupan lampau, maka kita bisa mendapat tingkat kesucian arahat dengan cepat di kehidupan ini. Kalau tidak, ya berarti nanti momen menjelang kematian.
So you are not never practice in past life. So this life you practice, no? Other than this life you can take this meaning. Ya, jadi kalau kita di kehidupan sebelumnya belum pernah berlatih, maka kita harus berlatih di kehidupan ini ya gitu. Jadi paling minimal nanti di kehidupan selanjutnya kita bisa mencapai tingkat kesucian arahat. No che marana kari enya araditi. Near that time also no ate arashi. At that time atha dewa putto sama no enya araditi. So as said dewa you can take arashi. There are many in dewa were also many arahant. This meaning. Ya, jadi kalau tidak mencapai tingkat kesucian arahat pada saat menjelang kematian, ada kalimat lagi di situ, Atha Dewa Puto Samano Anyang Aradeti. Dewa Puto itu artinya adalah sebagai dewa ya, sebagai putra dewa. Samano itu sama atau terlahir sebagai putra dewa gitu. Jadi maka setelah kematian, maka kita akan terlahir sebagai dewa dan mencapai tingkat kesucian di alam dewa tersebut. Jadi saya mengatakan kemungkinan di alam dewa juga ada banyak arahat juga di sana. Sometimes no ate in dewa life also. At that time atha Buddha na samukhipa we khipa binyo hoti. No? So one Buddha sasana in front of Buddha. No? Khipa binyo. No, quickly attain person, no. Sometimes Buddha giving one tomato only, and that I can attain like that. Kripa binyo. Ya, jadi kalaupun di kehidupan dewa itu dia tidak mencapai tingkat kesucian arahat, kemungkinan dia akan nanti terlahir lagi di saat di zaman ada Buddha ya. Jadi dia akan bertemu langsung dengan Buddha dan dengan cepat mencapai tingkat kesucian arahat gitu ya. Jadi mungkin Buddha hanya membabarkan satu atau dua kalimat, lalu orang tersebut langsung bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Nah ini mencapai dengan cepat, ini bahasa palinya adalah Khipa Binyo. Person, no, they are inspiration to become Pachika Buddha, no. And then atha Pachimikali, Pachika Sambuddha Hoti, no? Number 5. Ya, saya sudah menjelaskan, tapi ada beberapa orang yang beraspirasi untuk menjadi Paceka Buddha ya. Mereka tidak ingin menjadi arahat biasa. Jadi ada kemungkinan juga mereka akan mencapai tingkat kesucian arahatnya ya sebagai seorang Paceka Buddha di kehidupan mendatangnya. So therefore, practicing meditation are very beneficial, no. Konidya Sutta, no. With certain high level. Right? With certain high level. Yeah. Oh, Not just meditate only. yeah, the past life. Must reach at least At least practicing 4 element meditation. Past life, always practicing 4 element meditation can attain in this life. Arashi. Ya, jadi saya sudah menjelaskan maksud dari sutta ini adalah kalau kita melatih meditasi itu manfaatnya banyak ya. Kita bisa mencapai tingkat kesucian dengan cepat. Jadi kalau di kehidupan lampau minimal kita sudah pernah berlatih meditasi 4 unsur, maka di kehidupan ini kita bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Puba yoga wasana tuttaya so yin, no, Shiga, no, Puba suraga, no, Shiga,တရားအထုတ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာနိသင်ဆိုတဲ့ကိုနော်အကျိုး၅ပါးရနိုင်တယ်တဲ့နော်နံပါတ်1ကျိုးကတော့မျက်မှောက်ပေါ်မှာပဲစောစောကပင်နေအလောတဖို့ကိုရနိုင်တယ်နော်ကဲစောစီမရဘူးဆိုရင်တော့သေခါလိခြေကမှာရနိုင်တယ်သေခါလိခြေကမရရင်နတ်တီသွားပြီးတော့နတ်တီမှာရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်အကယ်၍နတ်သားဘဝမှာရဟန္တာဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘုရားဆူရဲ့မျက်မှောက်မှာခိပ္ပပင်ညောရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်နော်ကဲညသူရဲ့သုတကပိစိကဗုဒ္ဓသုတောင်းဆိုရင်တော့ပိစိကဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျိုး၅ပါးရှိပါတယ်နော် so to attain nibbana we need the two seek vijja and charana no charana is a dana sila and samatha for charana no vijja is a wisdom four element knowledge and take the vipassana jnana no vijja see and charana see vijja is a eye charana is a like the leg if we have leg we can go anywhere
but we have no eye cannot see. Even though we reach, no, we reach such a destination, but we have no eye, we cannot see. So, but only we have eye, no leg, we cannot go like that. So we need the leg also important, eye also important. No? So Vijja is the eye, like Vipassana wisdom. Leg is a Chalana. So this Chalana support to reach the good teacher, God Buddha dispensation like that. Like that. So you already got the Chalana already. You reach the Dhammasari now. No? You need the Vijja eye only now. No? Ya, jadi Sayadaw mengatakan untuk mencapai nibbana kita hanya perlu dua bibit ya, yaitu bibit wija dan bibit carana. Wija ini artinya penglihatan ya, carana itu artinya tindak tanduk. Jadi wija itu seperti mata, carana itu seperti perilaku. Yang disebut bibit carana itu adalah dana, sila, dan samatha ya. Dana, sila, samatha, sementara wija, bibit wija itu adalah meditasi 4 unsur sampai pengetahuan wipasana yang tertinggi, itu adalah wija. Jadi diibaratkan carana itu seperti kaki ya, wija itu seperti mata. Kalau kita memiliki mata tapi tidak memiliki kaki, maka kita tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi kalau kita hanya memiliki kaki tapi tidak memiliki mata, maka ya kita tidak bisa sampai ke tujuan juga gitu ya. Jadi untuk mencapai nibbana kita memerlukan mata dan kaki ini, wija dan carana ini. Dengan carana yang baik kita bisa bertemu dengan guru yang tepat, guru yang bisa membimbing kita. Dengan wija yang cukup, yang baik, maka kita bisa menembus 4 kebenaran mulia. Nah, Sayadaw mengatakan kalian di sini, kita semua di sini sudah memiliki bibit carana yang cukup baik. Kalian bisa sampai ke Taman Sari mendengar Dhamma. Jadi sekarang kita tinggal perlu untuk berlatih meditasi wipasana ya, maksudnya bibit wijanya itu yang dikembangkan. Okay, this hoti is which kind of case? This hoti, Otamana, Tapas and Singular. Nominated where? Nominated. Kepa Bunyo. Nominated. No, this is a secondary subject. Primary is a he. No, he began Kepa Bunyo, this meaning. Ya, It's Sayadaw. important. Verb and subject, important. Ya, Sayadaw membedah kalimat yang tadi ya, yang atha budanang samukhi bawe kipabinyo hoti. Nah, di sini kata kerjanya adalah hoti. Hoti ini kata kerja konjugasi orang ketiga tunggal dalam status waktu masa sekarang atau watamana ya. Lalu kita harus setelah mencari kata kerja, kita harus mencari kasus nominatifnya. Kasus nominatifnya di sini adalah kipabinyo, orang yang mencapai dengan cepat. Nah, tapi ini kipabinyo adalah sebagai subjek sekunder sebenarnya. Subjek utamanya adalah orang yang telah berlatih meditasi di kehidupan sebelumnya tersebut gitu. Jadi ini penting untuk mengetahui hubungan antar kata dalam satu kalimat ini. Jadi kipabinyo ini sebagai subjek, hoti sebagai kata kerjanya. So Samukhi Bhawe to hoti. No, what relation? Look at it. Okay, look Kaspa. No. And Bodhana to Samukhi Bhawe, what location? Genetic. Of meaning. No, of meaning. Bodhana Spura. No. Ya, saya sudah menjelaskan lagi ya. Tadi kan kipabinyo ke hoti itu adalah subjek dengan kata kerja. Lalu di sini samukhi bawe artinya di dekat atau di depan muka atau bertemu langsung ya. Nah, ini kata kerja dia adalah kata dengan deklinasi lokatif. Dia jadi hubungannya dengan kata kerjanya adalah hubungan locus verb atau lokasi dengan kata kerja. Lalu kata yang selanjutnya adalah budanang. Nah, budanang ini adalah kata dengan deklinasi genetif atau kepemilikan dari Buddha ya. Jadi dia berhubungan dengan kata kerjanya juga hoti, jadi genetif dengan kata kerja. Like Etam Buddhana Sasana like that. No, Buddhana Sasana also can. Buddhana Sasana. No. So in the dispensation of Buddha like that. No, to say like that. Samukhi Bhawe. Ya, kadang
Kata samukhi bawe ini juga bisa diganti menjadi sasane ya. Sasane juga lokatif. Bedanya adalah kalau Buddhanang sasane ini artinya adalah ya di dalam ajaran Buddha gitu. Tapi kalau samukhi bawe ini artinya adalah bertemu langsung dengan ajaran dengan Buddhanya gitu. Mudana Samukhi Bhave. So another last sentence. Which one? 40 is what? Another denominator where Pacheka Sambudo like that. Nah. So Kali to 40, what relationship? Lucas located. Pichime to Kali, agitate. Agitate. No? Pichime Kali. Ya, saya sudah membahas kalimat yang terakhirnya ya, adalah Atha Pachime Kale Paceka Sambudo Hoti. Nah, ini sama ya, jadi Hoti ini sama seperti tadi kata kerja konjugatif watamana, status kerja masa sekarang ya, yaitu dengan sudut pandang orang ketiga tunggal. Lalu nominatifnya adalah Paceka Sambudo. Ini seperti tadi juga dia adalah subjek sekunder ya. Sebenarnya yang dia ini menjelaskan adalah orang yang telah melatih meditasi di kehidupan lampaunya akan menjadi seorang paceka sama paceka Buddha gitu ya. Lalu jadi hubungannya adalah subjek kata kerja. Paceka Sambudo terhadap hoti adalah subjek kata kerja. Lalu kata kale di sini artinya waktu. Waktu, tapi di sini dia ditulis dalam deklinasi lokatif. Jadi hubungan antara kale dengan hoti artinya dia adalah hubungannya locus verb, lokasi dengan kata kerjanya. Lalu pacime ini artinya adalah pada akhir ya, pada ujung waktu berarti ya. Dia merujuk kepada kale. Jadi dia sebagai kata keterangan dari kale. Jadi hubungannya dengan kale dia adalah sebagai kata sifat dari si kale tersebut, si waktu tersebut. Because Pacheka Buddha, he had to conjugate sometimes many kappa, like at least 2 asinchaya and 100,000 kappa. So they rise at Pachime Kali later time. Ya, jadi karena seorang paceka Buddha itu kadang harus mengumpulkan parami untuk waktu yang sangat lama ya, paling minimal itu 2 asankhya kappa dan 100.000 kappa ya. Maka dari situ di sini ditulis sebagai pacime kali. Pacime itu kadang artinya adalah ujung atau akhir atau kadang juga pada waktu kemudian waktu gitu. According to your wish lah. Okay, Yana, what your wish? Pacheka Buddha. Okay, you have to conjugate the Sariditi Mapami now. Okay, what your question? Why the Buddha is plural? Yeah, Buddha now. Yeah, one Buddha lah. Yeah, Buddha na Samukhi Bhave. Samukhi Bhave. One Buddha, one time one Buddha only lah. So any Buddha time, this minute. In front of any Buddha, this Buddha not in. Yeah, another Buddha, like this minute. According to the inspiration, like, sometimes they have pushed the Mahasavaka like that. Like that. Mahasavaka, he need the 100,000 kappa at least. Ya, tadi Samanera bertanya ya, ini Buddhanang kenapa dia jumlah pelakunya itu jamak ya, bukan Buddhasa gitu ya. Karena di sini ini kan Buddhanang adalah kata dengan deklinasi genetif atau kepemilikan ya. Jadi ajaran Buddha, kepemilikan ajaran dari Buddha. Nah, jadi bisa saja dia hanya perlu satu ajaran Buddha, satu kali bertemu dengan Buddha mencapai tingkat kesucian arhat. Tapi bisa juga tergantung aspirasinya dia. Mungkin dia ingin menjadi seorang siswa utama atau siswa besar, maka dia harus bertemu beberapa Buddha gitu ya. Makanya di sini Buddhanang ini ditulis dalam deklinasi genetif jamak, bukan tunggal. Okay, you understand like that. Okay, no, today not. Idame punya asawakaya wahotu. Idame punya nibbana sabajayo. Mama punya bagan sabasatana bajimi. Esabe mesam punya ba lavandu sa. Sadhu. Okay, next was also
We want to see again each other